Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer di bawah pengampuan dari dosen Heri Adichandra Eskum Mkum. Sebelum melanjutkan presentasi, perkenalkan nama saya Siti Aulia Urahmah, NPM 19710111, kelas 5A Non-Rek Banjarbaru. Di materi pertama membahas tentang Human Computer Interaction atau HCI. Human Computer Interaction (HCI) merupakan satu disiplin ilmu mengkaji komunikasi atau interaksi di antara pengguna dengan sistem. Sistem tersebut meliputi sistem pada komputer, sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan sebagainya, menghasilkan sebuah sistem yang mudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Model IMK melibatkan 3 komponen: A. Pengguna, B. Interaksi, C. Sistem. Faktor-faktor pendewasa HCI, faktor rekayasa perangkat lunak. Faktor RVL merupakan faktor yang bisa menciptakan suatu program yang efektif, efisien, serta user-friendly sehingga dihasilkan mesin yang betul-betul diinginkan oleh user. Faktor kecerdasan buatan, faktor ini berperan penting dalam pengembangan IMK sehingga akan tercipta sistem yang betul-betul menyerupai pada pikir manusia. Contoh, robot. Faktor linguistik komputasional, peran bahasa yang digunakan sebagai antarmuka sangat penting agar user lebih mudah menggunakan sistem dan tidak terjadi kesalahpahaman. Dibutuhkan komposisi bahasa yang sangat baik yang dapat dengan mudah dimengerti oleh user. Faktor psikolog. Pemahaman akan psikologi orang yang menggunakan software sangatlah dibutuhkan dalam IMK, mengingat setiap user memiliki sifat dan kelakuan yang berbeda. Faktor multimedia. Dengan multimedia, tampilan dari suatu interaksi akan menjadi lebih menarik dan lebih mudah dimengerti oleh pengguna. Contoh, anak-anak sudah dapat memainkan game dengan komputer karena ada banyak konteks multimedia di dalamnya: gambar, suara, teks, grafik. Dan tersebut. Faktor antropologi. Faktor antropologi memberikan gambaran tentang cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing. Contoh, perusahaan di bidang televisi memiliki 100 karyawan. Bagaimana masing-masing individu di dalam kantor tersebut berinteraksi dengan teknologi sangat menentukan masa depan perusahaan itu. Faktor agronomik berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Manusia yang bekerja di depan komputer biasanya menghabiskan waktu yang cukup lama, maka letak meja, kursi, monitor, keyboard, mouse, posisi duduk, pengaturan cahaya, kebersihan, dan berbagai aspek lain yang berpengaruh terhadap interaksi manusia dan komputer yang digunakan. Faktor sosiologi. Pada IMK, sosiologi berhubungan dengan pengaruh sistem komputer dalam struktur sosial. Pada intinya, faktor ini merupakan konteks dari suatu interaksi. Faktor penulisan. Faktor penulisan. Suatu produk program yang dibuat membutuhkan petunjuk manual agar orang yang belum bisa menggunakan produk tersebut bisa mempelajari lebih dahulu sehingga
dapat terjadi interaksi yang baik antara orang itu dengan komputer. Faktor matematika pembuatan suatu produk software haruslah efisien dalam perhitungan matematika. Jika software bisa dijalankan untuk semua orang, baik yang baru belajar komputer maupun yang telah pakar, unsur kemudahan dalam segi hitungan matematika akan membuat software itu disukai oleh banyak orang. Faktor bisnis, persaingan bisnis yang semakin ketat membuat produsen software atau hardware membuat produk yang lebih mudah digunakan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang faktor komputer. Komputer terdiri atas beberapa perangkat yang saling berinteraksi untuk berbagai keperluan. Alat masukan, penulisan dan menunjuk, alat keluaran, layar suara, memori, RAM, hard disk, prosesor, kecepatan proses jaringan. Komputer berperan dalam menjalankan sebuah program. Ada dua perbedaan mendasar dari interaksi. Batch, sekumpulan data dibaca atau diproses oleh mesin. Peran manusia dalam hal ini kecil, hanya sedikit intervensi atau campur tangan pengguna. Interaktif, saat pengguna mengontrol sesuatu sepanjang waktu atau setiap saat. Di sini ada dua peralatan masukkan teks, keyboard, dan peralatan masukkan teks yang lain. 1. Keyboard, papan ketik, alat input dan masukan umum dengan layout terstandarisasi. QWERTY, pola QWERTY dianggap tidak optimal. Jari lebih cepat lelah, misal mengetik kata yang banyak mengandung huruf A, maka jari kelingking yang paling lemah menggunakan beban yang lebih berat lebih cocok bagi yang kidal. Desain keyboard yang lain dinilai lebih memudahkan atau mengetik lebih suka menggunakan tombol menarik yang tata letak. Tombol-tombolnya dapat dijangkau dengan sebuah tangan. Function case, pada masing-masing tombol fungsi telah ditanam suatu perintah yang apabila tombol fungsi ditekan, perintah tersebut dikerjakan oleh komputer. 2. Peralatan masukkan teks yang lain. Pengenali tulisan tangan, teks yang ditulis dengan tangan dapat dimasukkan ke dalam komputer menggunakan sebuah pena, komputer, dan tabel digital. Pengguna suara. Alat ini menjanjikan namun hanya sukses dalam situasi terbatas, yaitu pengguna tunggal, sistem kosakata terbatas, masalah yang dihadapi, kebisingan, ketidaktepatan pengucapan, aksen, dan lain-lain. Peralatan penempatan posisi dan penunjuk, mouse, alat penunjuk yang dipegang. Joystick hanya membutuhkan tempat sedikit. Joystick dikontrol oleh gerakan posisi dari joystick berhubungan dengan posisi kursor dan tekanan pada stick atau batangnya berhubungan dengan kecepatan. Kursor biasanya dilengkapi dengan tombol-tombol untuk memilih. 3. Trackball bekerja seperti mouse dan posisi terbalik. Bola bergerak dalam tempat yang tidak bergerak. 4. Layar sentuh. Layar yang sensitif terhadap sentuhan touchscreen mendeteksi adanya jari di layar. 5. Light fin cahaya kabel spiral dihubungkan antara pena dengan layar. 6. Tabel digital digesting tablet digital terbagi menjadi 2.
tablet magnetik tablet pendeteksi pulsa saat itu dalam medan magnetik. Menggunakan kumparan kecil berada dalam pena khusus. Tablet sonic tablet mirip dengan tablet tadi tapi tidak membutuhkan permukaan khusus. 7. Tombol kursor case. 4. Tombol anak panah. Kanan kiri atas bawah pada keyboard sangat murah tapi lambat. Roda jempol thumbnails. 2. Lempeng pengatur ortogonal untuk mengatur posisi kursor. Murah tetapi lambat. 9. Mouse tombol key mouse. Tombol tunggal bekerja seperti joystick isometrik, kecil, kompak, tetapi mempunyai umpan balik sangat kecil dan kendalanya tidak diketahui. 10. Penangkap pandangan mata AEG headset mendeteksi gerakan mata. Peralatan output layar komputer biasanya menggunakan tabung sinar katoda atau CRT atau cathode ray tube. Peralatan output alternatif visual representasi analog, dial, tombol atau mandala atau medial, geoges, lampu dan lain-lain. Heads-up display kamera kecil yang dipaksa di kepala seperti di kokpit pesawat. Auditory bunyi, beeping, teeth, celing dan lain-lain menandakan adanya kesalahan. Konfirmasi dari suatu aksi contoh adanya penekanan tombol. 3. Pencetakan contohnya adalah printer. 4. Scanner merubah teks tertulis ke dalam bentuk file bitmap memori media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Demikian presentasi saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.